Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah masih sehat? Masih semangat kan buat ikutan kuliah online kali ini? Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang migrasi, urbanisasi, transmigrasi. Pasti kalian udah gak asing dong sama kata-kata itu. Nah, izinkan saya memperkenalkan dari anggota kelompok saya ya. Nah, kelompok saya itu terdiri dari saya, Nindi Isnaini, terus ada Anggita Megawati, ada juga Eka Pratiwi, dan yang terakhir ada Natasha Anggraini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu migrasi, apa sih itu mobilitas. Ya, walaupun pasti kalian sebagian besar udah pada tahu ya, dimana dulu di SMA, SMP kita sudah pernah membahasnya. Nah, yang pertama, definisi migrasi. Nah, definisi migrasi menurut para ahli, yang pertama itu ada dari Ide Bagus Mantra tahun 2000, di mana migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Nah, kalau menurut Munir, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dan dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik negara, batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara. Nah, dapat disimpulin nih dari dua para ahli ini kalau migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan menetap. Nah, selanjutnya menurut sifatnya migrasi itu dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama itu migrasi vertikal sama yang kedua ada migrasi horizontal. Nah, migrasi vertikal itu perubahan status sosial dengan melihat kedudukan generasi. Misalnya melihat status kedudukan ayah. Misalnya nih ya, ayah kita petani. Kitanya besarnya jadi PNS, itu kan sama aja kita merubah kedudukan sosial kita. Nah, selanjutnya itu ada migrasi horizontal. Nah, kalau migrasi horizontal ini tuh maksudnya perpindahan penduduk secara horizontal, spasial atau geografis. Nah, kalau yang migrasi horizontal ini tuh dia secara teritorial, spasial atau geografis, maksudnya dia tuh pindah yang benar-benar pindah tempat dari satu daerah ke daerah lain. Nah, di slide selanjutnya akan menjelaskan tentang mobilitas. Nah, pasti kalian udah tahu dong mobilitas itu apa. Mobilitas itu kan artinya pergerakan atau perpindahan. Nah, di sini mobilitas itu dibagi menjadi dua, ada mobilitas permanen sama mobilitas non permanen. Dari kata-katanya pasti udah tahu kan, permanen itu tuh tetap dan non permanen itu artinya tidak tetap. Nah, di mana mobilitas permanen dia tuh artinya perpindahan penduduk yang ditujukan untuk menetap. Nah, biasanya tuh kalau permanen tuh kayak kita pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap selamanya. Nah, yang kedua ada mobilitas non permanen. Nah, kalau yang non permanen otomatis dia tidak menetap karena dia tuh pergerakan penduduknya tuh hanya bersifat sementara. Kayak misal kita kayak pekerja-pekerja yang rumahnya di Bogor, yang kerjanya di Jakarta, itu kan kayak dia setiap hari melakukan perpindahan penduduk ya. Paginya berangkat ke Jakarta, sorenya balik lagi ke Bogor, atau para wisatawan yang pergi ke tempat-tempat wisata. Nah, ini di sini ada bentuk-bentuk mobilitas. Nah, di sini tuh ada yang pertama recurrent movement, ada tidak sementara sama non recurrent movement. Maksudnya recurrent movement itu perubahan tempat yang bersifat rutin. Jadi kayak yang saya sebutin tadi, bolak-balik kerja, kayak yang pekerja Bogor yang kerjanya di Jakarta, itu kan sering bolak-balik. Yang kedua ada tidak sementara, maksudnya tuh kayak perubahan tempat yang tidak bersifat sementara, seperti perpindahan tempat tinggal bagi pekerja musiman. Nah, kayak pekerja-pekerja tol itu kan biasanya dia pekerjanya bukan dari daerah situ kan, banyak kan dari luar daerah gitu. Jadi dia datang ke satu daerah untuk kerja di situ. Nah, yang ketiga ada non recurrent movement. Nah, kalau yang ini tuh perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak kembali ke tempat semula. Jadi yang benar-benar migrasi.
Nah, selanjutnya itu ada teori-teori migrasi. Di sini ada beberapa teori. Kayak yang pertama itu ada teori neoklasik. Maksud di teori neoklasik itu tuh dia berpendapat migrasi internasional itu disebabkan oleh perbedaan secara geografis dalam hal penawaran dan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada tingkat upah yang berbeda. Nah, kalau di teori neoklasik itu tuh biasanya lebih menitik beratkan pada perbedaan upah atau gaji dan kondisi kerja antar daerah maupun antar negara. Kayak misalnya tuh dari luar Pulau Jawa yang pindah ke Pulau Jawa karena mau mencari pekerjaan, karena kan di Pulau Jawa tuh upahnya lebih tinggi daripada yang ada di luar Pulau Jawa begitu. Oh ya, di teori neoklasik itu kayak maksudnya tuh dia tuh melakukan migrasi itu lebih didasarkan untuk keinginan mendapatkan pekerjaan dan upah yang sesuai, maksudnya upah yang tinggi, upah yang pas gitulah buat kehidupan dia sehari-harinya. Nah, yang teori kedua ada teori pendorong dan penarik dari Eversley. Di sini tuh Eversley dia tuh mengatakan volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan di daerah tujuan itu tuh ada faktor-faktornya, ada faktor positifnya, ada faktor negatifnya, sama faktor netral. Nah, faktor positifnya adalah faktor yang memberikan nilai keuntungan kalau bertempat tinggal di daerah itu. Jadi itu kalau faktor positif itu kayak faktor penariknya. Nah, kalau faktor negatifnya tuh faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Jadi kalau faktor negatif tuh faktor pendorong dari daerah asalnya. Nah, yang ketiga tuh ada faktor netral. Nah, maksudnya faktor netral itu faktor yang tidak mempengaruhi atau menjadi masalah dalam mengambil keputusan untuk migrasi. Jadi tuh kalau faktor netral saya pindah nggak pindah pun sama aja gitu loh. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi migrasi menurut Lee. Yang pertama, faktor yang terdapat di daerah asal atau faktor pendorongnya. Biasanya tuh kalau faktor pendorong tuh kayak sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, upah yang sesuai gitu-gitu, terus pendidikan yang masih rendah. Nah, kalau yang di sini tuh dia disebutnya ada faktor ekonomi yang menjadi faktor yang terdapat di daerah asal itu ada faktor ekonomi, faktor pendidikan, sama faktor transportasi. Nah, yang kedua itu adalah faktor yang terdapat di tempat tujuan, kayak misalnya tersedianya lapangan pekerjaan, kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi lagi, kesempatan yang lebih tinggi memperoleh pendidikan, keadaan lingkungan yang menyenangkan, kemajuan di tempat tujuan. Jadi itu kayak yang faktor kedua itu kayak faktor penariknya supaya kita pindah ke daerah itu. Yang ketiga ada rintangan-rintangan yang menghambat. Maksudnya rintangan-rintangan menghambat tuh kayak jarak kita pindahnya, keadaan geografisnya bagaimana, biaya yang kita butuhkan untuk pindah itu berapa, kayak seperti itu. Nah, yang keempat itu ada faktor-faktor pribadi. Jadi tuh sebenarnya ketiga faktor itu nggak bakal berjalan kalau faktor pribadi kita sendiri tidak mau pindah. Kayak ada faktor penariknya nih, ada faktor pendorong juga dari daerah asal, terus kita sudah memikirkan tentang rintangan-rintangan tersebut, tapi pribadi kita sendiri tuh kayak masih ragu mau pindah nggak. Jadi kayak gimana ya, faktor pribadi itu yang menentukan apakah kita akan pindah atau tidak, seperti itu. Nah, ini di sini ada gambar ini nih, ada gambar dari teori Eversley di mana dia ada daerah asal tuh ada plus minusnya, terus di daerah tujuan juga ada plus minusnya. Bisa dilihat kan di daerah asalnya dia plusnya lebih sedikit, banyak minusnya nih. Kalau di daerah tujuan plusnya lebih banyak dan minusnya cuma beberapa. Nah, di tengah-tengahnya itu ada faktor antaranya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang udah saya jelasin tadi ya, dimana ada faktor yang terdapat di tempat tujuan, rintangan-rintangan yang menghambat, faktor-faktor pribadi.
Nah, selanjutnya ada teori harapan income dari Todaro. Nah, Todaro itu mengasumsikan bahwa keputusan migrasi adalah merupakan fenomena ekonomi yang rasional. Nah, di sini merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Jadi kalau yang Todaro itu kayak lebih ke urbanisasi gitu ya, perpindahan dari desa ke kota, di mana dia dengan tujuan ingin mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Udah dari kata-katanya pasti udah tahu kan, harapan income, harapan pemasukannya. Nah, di sini tuh dia tuh yang melakukan migrasi tuh bener-bener kayak dia pindah itu tuh ingin mendapatkan mereka mengharapkan di perkotaan pada suatu waktu tertentu dengan memperhitungkan pendapatan rata-rata di pedesaan. Jadi itu sebelum pindah dia pasti udah kayak mikir, di desa nih saya cuma dapat segini, kalau di kota saya bisa dapat segini, dengan kayak harapan-harapan mereka tuh tentang kota tuh kayak mereka bakal lebih 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 seneng gitu, lebih bahagia hidup di kota karena pendapatannya bagi mereka melihatnya pendapatannya tinggi. Nah, di sini ada 4 karakteristik dasar dalam migrasi desa kota menurut Todaro. Yang pertama ada pertimbangan ekonomi. Maksudnya di sini tuh dorongan utama migrasi adalah pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap keuntungan, benefits, dan kerugian cost baik finansial maupun psikologik. Jadi tuh kayak dia pasti sebelum pindah tuh mempertimbangkan ekonominya seperti yang saya sebutkan tadi, kayak nanti di sana saya bisa untung nggak ya, soalnya kan saya di sana berharapnya hidup saya lebih baik lagi, ekonomi saya lebih baik lagi gitu. Yang kedua harapan, maksudnya daripada perbedaan upah real sesungguhnya yang terdapat di desa dan di kota, kemungkinan akan harapan ini bergantung kepada interaksi antara dua variabel, yaitu perbedaan upah sesungguhnya antara desa dan kota dan kemungkinan berhasilnya seseorang mendapatkan pekerjaan di kota. Nah, kan tadi yang variabel kedua tuh kemungkinan berhasilnya seseorang mendapatkan pekerjaan di kota. Jadi tuh kayak masih harapan gitu kan, di kota juga masih banyak tuh pengangguran. Jadi kayak belum tentu di kota bakal dapat pekerjaan. Yang ketiga tuh ada perbandingan, maksudnya dia tuh kemungkinan seseorang mendapatkan pekerjaan di kota berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran yang terdapat di kota tersebut. Biasanya kita nggak, sebelum pindah pasti kita bakal mikir kan di sana tuh banyak kalau kita mau kerja di sana banyak pengangguran nggak sih, ternyata di sana banyak pengangguran. Jadi kayak di kota tersebut banyak pengangguran, kita pindah mau cari pekerjaan, ternyata di sana masih banyak penganggurannya, berarti lowongan pekerjaan juga nggak terlalu banyak kan, apalagi untuk kita yang misal pendidikannya masih SMA sederajat, pasti lebih susah lagi kan cari pekerjaan. Nah, yang keempat itu ada tingkat migrasi melebihi tingkat pertumbuhan lapangan kerja. Jadi kayak dia tuh migrasinya setiap lebaran tuh biasanya kan kalau ada yang mudik balik lagi ke perantauan, dia bawa saudara. Nah, itu berarti kan kayak migrasi dia lebih banyak, padahal lapangan pekerjaan di kota tersebut tuh nggak sebanyak yang diperkirakan, jadinya terjadi lonjakan gitu. Nah, selanjutnya ada teori migrasi menurut Jones. Nah, di sini tuh Jones mendefinisikan migrasi merupakan salah satu proses modernisasi. Maksudnya, Jones juga berpendapat bahwa meningkatnya modernitas tidak saja akan menarik penduduk dari daerah lain, tetapi juga akan mempertinggi motivasi penduduk di daerah itu untuk bermigrasi, karena semakin meningkatnya pendidikan, sarana transportasi, dan komunikasi. Jadi menurut Jones, modernisasi di suatu daerah itu tuh dapat menarik warga-warga lain atau mereka-mereka yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, kayak pendidikan yang lebih tinggi, transportasi yang nyaman, ekonomi yang baik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada teori dari
Ida Bagus Mantra, di mana pada teori ini menerangkan tentang teori kebutuhan dan stres, di mana setiap manusia tuh pasti punya kebutuhan kan. Kebutuhan manusia tuh berbeda-beda. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka biasanya manusia itu akan stres. Nah, saat stres manusia tuh perlu pelampiasan bisa dibilang. Nah, mungkin apabila stresnya sudah melebihi batas, seseorang akan berpindah tempat guna pemenuhan terhadap kebutuhan. Jadi kalau misal di daerah tersebut ya udah bener-bener kebutuhan dia nggak ada, nggak bisa, dia bakal cari ke daerah lain kan untuk memenuhi kebutuhannya, supaya kebutuhan dia tuh terpenuhi, supaya dia tuh nggak stres lagi tuh. Nah, yang kedua yang terakhir ini ada teori ekonomi baru. Dalam teori ini beranggapan bahwa perpindahan penduduk tidak hanya didasarkan pada pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Melakukan migrasi bukan hanya keputusan individu, namun juga ada kaitan dengan lingkungan sekitar. Nah, maksud dari lingkungan sekitar tuh kayak ada lingkungan sekitar itu maksudnya kayak ada politik, agama, sama bencana alam. Biasanya kalau lagi ada bencana alam di daerah tersebut, mereka bakal dievakuasi untuk ke daerah yang lebih aman lagi, seperti itu.